Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dahlia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 2 itu ada anggota saya yang bernama Julpa Zahira Swaluna. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jam Al-Quran atau Jam'ul Quran. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jam Al-Quran. Pengertian jam Al-Quran. Kata al-jam'u berasal dari kata jama'a, ya jam'u, jam'an, yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Adapun makna Al-Quran menurut bahasa, kata Quran adalah bentuk masdar, kata benda perbal, dari qara'a yang berarti membaca, baik membaca dengan melihat tulisan ataupun secara menghafal. Jadi, jam'ul Quran berarti upaya mengumpulkan Al-Quran yang berserakan untuk diteliti dan diselidiki. Mana Al-Qatan membagi pengertian jam'ul Quran ke dalam 2 bagian, yaitu 1. Jam'ul Quran dalam arti juhu, menghafalnya dalam hati. Inilah makna yang dimaksudkan dalam firman Allah kepada Nabi. Nabi senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika diturunkan kepadanya. 2. Jam'ul Quran dalam arti kitabuhu kulihi, penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya ataupun menertibkan ayat-ayat semata, dan setiap surah ditulis dalam suatu lembaran secara terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surah-surahnya, sebagian ditulis sesudah bagian yang lain. Sebagian besar literatur yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran menjelaskan bahwa Jam'ul Quran meliputi proses penyampaian, pencatatan, pengumpulan catatan, dan kodifikasi hingga menjadi mushaf Al-Quran. Saya akan melanjutkan materi dari Julpa Zahira Swaluna, yaitu Jam Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dengan 2 cara utama, yaitu yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya dan merekamnya secara tertulis dari berbagai jenis. Nabi Muhammad SAW juga memotivasi pengikutnya yang terdapat di sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam merangsang penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam proses pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sahabat yang terkenal sebagai hufazul Quran, yakni itu ada Ubay. Yang ketiga, Jam Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya. Itu Khulafaur Rasyidin itu berasal dari 2 kata al-khulafa, bentuk jamak khilafah, yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin yang berarti benar, halus, bijaksana. Bila digabungkan, Khulafaur Rasyidin bermakna pemimpin pengganti Rasulullah yang arif dan bijaksana. Perlu dicatat, jabatan 4 tokoh Khulafaur Rasyidin bersifat demokrasi, tidak turun-menurun seperti kepemimpinan Raja Romawi dan Persia pada masa itu. Yang pertama itu ada Abu Bakar Asy-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama itu ada Abu Bakar Asy-Siddiq. Namanya sebelum masuk Islam adalah Abu Ka'bah, yang kemudian diganti Rasul menjadi Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir
537 Masehi, artinya lebih muda 3 tahun dibandingkan Rasulullah. Abu Bakar sendiri adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kata Asy-Siddiq di belakangnya beliau peroleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Gelar ini muncul sejak Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung mempercayai peristiwa besar yang membuat gempar seisi Quraisy. Yang kedua itu Umar bin Khattab, berasal dari suku Adi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir 4 tahun sebelum Rasul. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-5 kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung utama Nabi. Tak mengherankan secara fisik perawakannya tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani dan tak kenal takut. Meski begitu ucapannya halus dan fasih. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil Asy bin Uwayyah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya 30 tahun. Tetapi kepribadiannya sederhana dan terkenal tak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Utsman mendapat gelar Zun Nurain karena menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummul Kulsum, yang sebagai khalifah. Pencapaian beliau yang paling terkenal diantaranya menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf. Kedua, menertibkan tugas administrasi kepemerintahan. Yang ketiga, membangun sistem militer angkatan laut. Yang keempat, membangun bendungan. Yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman terdekat Nabi, Abi Thalib. Nah, ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu usianya baru 10 tahun. Beberapa pencapaian Abi Thalib saat beliau menjadi Khulafaur Rasyidin, di antaranya itu ada yang pertama menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India, dan yang kedua mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah. Yang ketiga mengganti penjabat-penjabat yang dinilai kurang cakap. Yang keempat memajukan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab. Itu pencapaian beliau, Masya Allah, luar biasa. Nah, pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan tidak memiliki harokat dan titik-titik, sehingga salah satu pun qiraat yang 7 setelah banyak berharokat dan bertitik pada masa Khalifah Abd al-Malik. Ketidakmemadaiannya mushaf ini telah memenuhi. Sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan, hilaf dan salah dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.